Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Sini saya William Dika Jaya Putra Wibawa dari kelas 10 dari 1 mengerjakan PTS Bahasa Indonesia, dan saya di sini memilih materinya yaitu akronim dan singkatan. Yang pertama, kita masuk ke akronim dan contohnya. Banyak yang masih menyamakan singkatan dengan akronim, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri dari beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama, lembaga atau organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang digunakan. Sebagai contoh nih teman-teman, seperti ELIN, yang artinya L-nya itu elektronika, IN-nya itu industri, dan banyak lagi pokoknya contohnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur-unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca atau penutur tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata. Artinya, kata yang harus diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronimkan dengan lebih singkat, tetapi juga mudah dibaca. Dikutip dari buku standar aturan bahasa penulisan yang baik dan benar, EYD, Ejaan yang disempurnakan 2015, karya Rudian. Apabila perlu membuat akronim, ada 2 syarat yang harus kita perhatikan teman-teman, yaitu 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Jadi penyingkatannya itu tidak boleh lebih dari 4 suku kata atau 5 suku kata. Maksimal itu cuma 3, minimal itu tidak ada minimum, mungkin 2, 1 atau 1. Akronim dibentuk dengan memindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Yang penting kita bisa ingat, misalnya kayak tadi ELIN tuh, oh ELIN ini elektronika industri. Fungsi akronim itu 1 sebagai penyingkat atau nama atau frase, 2 akronim itu sebagai semboyan dan media rumor. Pengertian, sekarang kita masuk ke pengertian singkatan. Singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa beberapa huruf atau gabungan huruf yang baik dieja huruf maupun tidak dieja. Singkatan termasuk dalam salah satu observasi juga. Hanya singkatan tidak diperlukan sebagai kata. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaannya antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim sebagai suku kata. Misalnya singkatan itu cuma mengambil huruf depan aja itu, kayak misalnya PDI kan P-nya doang yang diambil sebagai partai, D-nya itu yang diambil demokrasi, I-nya itu sebagai Indonesia. Jadi cuma mengambil satu huruf pada awalannya. Berikut contoh singkatan ya. UI itu Universitas Indonesia, PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, KY itu Komisi Yudisial, DPR itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, 5 itu DPD sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Perbedaan antara singkatan dan akronim, kalau akronim terletak pada pengambilan beberapa huruf untuk bagian depan kata. Contoh ponsel, ponnya itu sebagai telepon, sel itu sebagai seluler. Kalau singkatan itu hanya pengambil satu kata dalam depannya, itu seperti yang tadi saya jelaskan, kayak contoh PDI, P-nya itu partai, D-nya itu demokrasi, nya itu Indonesia. Cuma mengambil satu kata pada huruf awalan depannya. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara akronim dan singkatan. Singkatan itu kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim itu kependekan huruf yang terdiri dari beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi. Akronim juga bisa ditulis sebagai huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang akan digunakan. Jadi teman-teman, kalau akronim itu hanya mengambil 2 atau beberapa kata untuk menyingkat.
Kalau untuk singkatan itu hanya menggunakan satu huruf dan satu huruf saja untuk menyikat dan selalu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini tuh sebagai contoh, misalnya tuh kita mau buat tuh kayak kita dulu. Itu saja dari saya, terima kasih.